Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Insya Allah pagi ini kalian selalu sehat walafiat tanpa kurang apapun. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga syafaatnya tercurah pada kita pada hari akhir. Anak-anakku semuanya, untuk pagi ini Pak Junet ingin menjelaskan tentang ekonomi yang materinya akan Pak Junet jelaskan setelah sampai. Anak-anakku yang Pak Junet sayangin, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini, mata pelajaran ekonomi, Pak Junet akan menjelaskan tentang sistem ketenagakerjaan yang merupakan suatu sistem ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian ketenagakerjaan yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan selama serta sesudah masa kerja. Itu pengertian daripada ketenagakerjaan. Selanjutnya, masalah ketenagakerjaan itu yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan adanya SDM-nya yang sangat rendah, rata-rata di Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ledakan penduduk Indonesia yang sampai sekarang sekitar 270 juta jiwa tidak mampu untuk ditampung dalam kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di Indonesia merupakan negara kepulauan yang dari Sabang sampai Merauke, tapi 60% penduduk yang paling banyak adalah di Pulau Jawa. Sehingga semua orang yang di Pulau Jawa itu memerlukan tenaga kerja, yaitu pekerjaan yang layak. Yang ketiga, yang keempat, efek dari semua itu adalah mengakibatkan adanya pengangguran. Pembagian tenaga kerja itu berdasarkan kemampuan. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang meliputi dengan pendidikan formal, yang meliputi sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA, serta yang pernah ke jenjang universitas atau disebut dengan sarjana atau strata 1, yang meliputi S1, yang meliputi S2, dan S3, doktoral, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengenai tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil ini adalah tenaga kerja yang diberikan keahlian khusus yang meliputi dari lembaga kursus resmi, yaitu lembaga kursus swasta. Contohnya adalah kursus bahasa-bahasa asing dan kursus kemampuan komputer. Yang kedua adalah tenaga kerja terampil ini meliputi kursus yang diberikan secara gratis dari tenaga kerja yang ada di Indonesia yang ditanggung oleh pemerintah yang dinamakan dengan BLKI atau Balai Latihan Kerja Indonesia. Yang selanjutnya adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terampil atau tenaga kerja kasar. Contohnya adalah tenaga kerja kuli, tenaga kerja yang kasar yang tidak mengandalkan pemikiran tapi hanya mengandalkan tenaga saja. Yang kedua adalah tenaga kerja yang pembagian tenaga kerja yang berdasarkan sifat, yaitu tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah bekerja dengan seluruh jiwanya hanya untuk memperoleh imbalan. Yang kedua adalah tenaga rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang di bidang rohani seperti ustadz, pendeta, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pembagian tenaga kerja berdasarkan fungsi, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya pihak individu. Faktor terbesar yang mampu menciptakan tenaga kerja berkualitas bagus atau baik sejatinya bukan saja datang dari pemerintah ataupun swasta, melainkan individu itu sendiri. Yang kedua adalah upaya swasta memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mengembangkan diri untuk pembagian internal, berarti dari dalam tenaga kerja itu sendiri, supaya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi lebih baik.
Yang ketiga adalah upaya pemerintah, yaitu mengadakan pelatihan yang bersifat gratis yang bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, sehingga tidak memberatkan pesertanya dengan tujuan sama, yaitu peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja. Pengertian angkatan kerja selanjutnya adalah angkatan kerja itu atau labor force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif. Jumlah usia produktif ini mulai dari umur 15 tahun sampai dengan umur 64 tahun yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja, misalkan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Yang kedua adalah angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja itu adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sebagian sedang mencari pekerjaan yang akan nanti menimbulkan tentang pengangguran. Pengangguran adalah efek daripada tenaga kerja yang tidak bisa ditampung untuk memenuhi pekerjaan tersebut. Apa artinya pengangguran? Pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan sedang mempersiapkan usaha baru dalam bidang wirausaha. Pengangguran itu sendiri akan menyebabkan kurang optimalnya bekerja sehingga akan berdampak menjadi pengangguran setengah menganggur. Artinya pengangguran yang setengah menganggur ini orang yang bekerja tapi tidak optimal. Arti tidak optimal adalah kurang dari 35 jam per minggu atau 8 jam per hari. Sehingga menyebabkan tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja yang setengah menganggur. Selanjutnya adalah apabila kita sudah bekerja akan memberikan tentang sistem imbal balas jasa atau sering disebut upah. Apa itu upah? Upah adalah hak yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Upah itu bisa berbentuk nanti upah bulanan, upah mingguan, dan upah harian. Permintaan dan kesepakatan daripada upah itu meliputi permintaan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar dari permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu juga sebaliknya, hukum tersebut dinamakan hukum ceteris paribus. Kesempatan pemberi kerja dan penerima kerja disesuaikan dengan permintaan dan penawaran kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja, upah, dan tunjangan lainnya. Jenis-jenis sistem upah adalah sistem upah menurut waktu, dibayarkan berdasarkan lamanya seorang melakukan pekerjaan yang bisa diberikan setiap bulan, setiap minggu, bahkan bisa per tahun berdasarkan lamanya kontrak yang diberikan. Yang kedua adalah sistem upah borongan, diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai hal tersebut selesai tanpa adanya penambahan sistem upah jika ada penambahan pekerjaan. Yang ketiga adalah sistem co-partnership, memberikan upah berupa saham atau obligasi perusahaan, berharap pekerja mempunyai rasa yang memiliki kepada perusahaan sehingga lebih produktif dalam bekerja. Yang keempat adalah sistem upah premi, memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khususnya karena prestasi di luar kelaziman, misalkan kerja di hari libur atau lembur setelah pulang kerja. Yang selanjutnya, yang kelima adalah sistem upah berkala, ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika meningkat, upah pun meningkat. Jika menurun, begitu juga akan menjadi penurunan upah yang terjadi. Baik, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita pada akhir untuk periode tadi berikut ini. Nah, setelah itu, harapan Pak Junet kalian bisa untuk mempraktekkan apa yang sudah Pak Junet selesaikan atau Pak Junet jelaskan di video tersebut. Insya Allah ini sebagai bahan pembelajaran kita untuk bisa maju ke depannya. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.